Baik, baik. Untuk kegiatan hari ini adalah bertujuan untuk memenuhi tugas saya dalam pendidikan guru penggerak sebagai aksi nyata yaitu diseminasi penyebaran budaya positif pada modul 1.4. Nah, kemudian untuk sekolah yang pasti tujuan kita adalah lebih memahami apa itu budaya positif dan juga implementasinya. Nah, di sini saya tampilkan untuk profil yang pertama yaitu Ibu Kepala Sekolah, kemudian yang kedua adalah Bapak Fasilitator. Beliau ini adalah yang memberikan pembelajaran melalui daring kepada kami para CGP. Kemudian ada Ibu Alif Mariani adalah pengajar praktik saya dan saya sendiri di sini sebagai CGP Angkatan 10. Oke, Bu Bapak semuanya, mari kita simak. Sebenarnya saya hanya sharing saja. Saya yakin Ibu Bapak guru lainnya juga sudah banyak memahami mungkin lebih dari saya ya. Di sini kita sharing saja. Nah, di sini yang akan kita bahas nantinya selain dari disiplin positif sendiri yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Ada juga 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan juga motivasi perilaku manusia. Nah, semuanya ini nanti berkaitan juga untuk menciptakan suatu kondisi yang menunjang disiplin positif di sekolah. Nah, kita mulai dari disiplin positif. Untuk disiplin positif, di sini dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar. Sedangkan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Maka dari kedua pendapat di atas kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang yang memiliki disiplin diri tentunya memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai cita-cita atau tujuan yang diharapkan. Dan tugas kita, Ibu Bapak, semuanya sebagai guru tentunya menuntun agar murid-murid kita memiliki disiplin diri dalam mencapai kemerdekaan yang seutuhnya, terutama dalam kemerdekaan belajar. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia tidak hanya murid saja, tentunya kita semua memiliki kebutuhan dasar di sini sebagaimana yang disebutkan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan ini meliputi makanan, minuman, kemudian tempat tinggal, makanan, dan juga keamanan. Tentunya keamanan ini kalau di sekolah siswa harapkan sudah sangat terlihat ya Bapak Ibu apa yang mereka harapkan dari segi keamanan dan harus kita usahakan untuk ada keamanan di sekolah. Kemudian untuk yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, the love and belonging. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa cinta, kasih sayang, penerimaan dan juga hubungan sosial. Untuk yang ketiga yaitu kebutuhan kebebasan atau freedom. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan otonomi, pilihan, dan kontrol atas kehidupannya sendiri. Untuk yang keempat, ini kebutuhan kesenangan atau fun. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Nanti kita akan diskusikan ya Ibu Bapak Guru. Kesenangan seperti apa, kebebasan seperti apa yang dibutuhkan dan harus dibatasi untuk para murid terutama. Nah, yang kelima adalah kebutuhan penguasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa berdaya, mampu, dan juga berpengaruh. Dari kelima kebutuhan manusia ini tentunya memiliki kaitan yang sangat erat. Nah, tugas kita sebagai guru
Lagi-lagi kita harus memberikan bimbingan juga bantuan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar murid. Nah, karena jika kebutuhan dasar murid itu semuanya terpenuhi, tentunya di sekolah akan terjadi kondisi yang sangat kondusif dalam pembelajaran. Nah, tentunya di sini dalam pemenuhan kebutuhan itu tidak hanya kepada murid, kita semua juga perlu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu Bapak. Saya lanjutkan untuk 5 posisi kontrol. Dan 5 posisi kontrol ini seperti yang disampaikan Bukus ada di PMM ya, Ibu Bapak pastinya sudah mempelajari semuanya. Saya hanya memberi penguatan saja di sini. Nah, untuk yang pertama, posisi pertama adalah penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Nah, dampaknya apa pada murid? Nah, biasanya anak-anak bisa trauma. Ada juga yang terus mengulangi kesalahan. Dari dampak dari penghukum ini, mungkin sekilas mereka akan melaksanakan apa yang kita mau gitu dengan melaksanakan tugas-tugas, tapi sebenarnya kebanyakan dari mereka adalah hanya di depan kita saja untuk penghukum ini. Kemudian untuk yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut yang biasa dilakukan. Nah, kemudian biasanya untuk pembuat rasa bersalah ini suka berceramah, kemudian meluapkan kekecewaan yang mendalam dengan kata-kata seperti itu. Nah, ini dampaknya pada murid biasanya adalah murid itu bisa menjadi rendah diri. Ada juga yang merasa gagal dan tidak berharga. Ini ada yang seperti itu. Ada juga mungkin yang tidak berasa ya Ibu Bapak. Kemudian untuk yang ketiga yaitu posisi teman. Nah, ini yang sering saya lakukan ini. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan di posisi teman ini adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampaknya, murid itu merasa ketergantungan kepada kita, tidak mandiri. Dan bahkan kalau yang saya rasakan, murid itu untuk dampak buruknya bisa apa bahasanya ngelunjak. Nah, ini yang kelemahannya di situ. Tapi memang secara pendekatan secara personal ini bagus untuk komunikasi terutama dari saya ke murid. Lanjut ke pemantau. Untuk pemantau, guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Jadi biasanya untuk pemantau ini ada kesepakatan yang sudah dibuat, kemudian guru hanya mengontrol saja ketika murid melanggar kesepakatan, maka akan diberikan hukuman, kemudian apabila mematuhi mungkin akan diberikan apresiasi seperti itu untuk pemantau. Nah, kemudian ini yang kelima, ini adalah posisi yang paling ideal, manajer. Seorang manajer ini tentunya sudah memiliki semua atau menguasai posisi dari teman, pemantau, dan bisa menempatkan diri ketika mungkin ingin melaksanakan hukuman, tapi yang tidak menyakiti seperti itu. Kalau manajer sudah bisa menempatkan diri pokoknya dalam posisi yang sangat ideal. Nah, biasanya guru itu memberikan murid eh, solusi atau mengarahkan agar murid itu bisa bertanggung jawab kepada perilakunya atau biasa disebut dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu seperti apa akan saya jelaskan setelah ini. Yang menjadi pertanyaan saya, kita ini kebanyakan ada di posisi kontrol yang mana? Ibu Bapak bisa Menghukum menuliskan di buku hukum ya, bisa menuliskan di dan merasa kolom bersalah. chatnya nanti. Yang merasa bersalah. Kalau penghukum, ya saya juga jujur masih sesekali bisa menerapkan. Tapi setelah saya belajar, saya berusaha untuk menghindari itu, untuk penghukum. Karena kurang efisien ya Ibu Bapak. Itu hanya melampiaskan kebutuhan kita untuk meluapkan emosi.
Nah, itu tidak efektif karena anak-anak juga tetap akan melakukan hal seperti itu. Saya lanjutkan untuk, nah, kita ke segitiga restitusi, di mana di sini untuk segitiga restitusi adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas, penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Jadi artinya disiplin positif itu sebenarnya disiplin yang dari diri sendiri atau internal. Jadi semuanya melaksanakan kedisiplinan dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, di sini kalau untuk gambar dari segitiga restitusi dilambangkan seperti ini ya, Ibu Bapak. Di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan atau kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Ini untuk lebih jelasnya dalam langkah-langkah ini saya akan sampaikan. Nah, dalam menstabilkan identitas biasanya kita mengeluarkan kata-kata mutiara di sini ya. Kata-kata itu misalkan ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan kita tidak langsung mengatakan kamu tuh salah terus. Nah, kamu lagi. Nah, kata-kata seperti itu harus kita hindari ya, Ibu Bapak. Jadi kita mengubahnya dengan kalimat yang positif, yang menguatkan, menstabilkan identitas di sini. Misalkan tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Nah, kemudian kita tambahin dengan kalimat-kalimat lainnya. Untuk yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini kita hanya mengarahkan, bukan kita yang kamu salah seperti ini misalkan. Kamu salah tidak mengerjakan PR. Nah, kita berusaha atau mengupayakan agar mereka sendiri yang mengeluarkan kata-kata tersebut. Misalkan di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan kita tanya alasan mereka. Kemudian sekarang ceritakan pada ibu apa alasanmu sama di sini. Jadi validasi tindakan yang salah ini kita mengarahkan siswa untuk menyampaikan apa kesalahannya dari mulut mereka sendiri. Untuk yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, contohnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Tentunya di sini di dalam kelas atau di dalam sekolah itu harus ada keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya. Itu saya lanjutkan. Nah, kita ke keyakinan kelas atau bisa juga untuk keyakinan sekolah ya Ibu Bapak. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, mengapa tidak peraturan sekolah? Nah, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kalau peraturan itu biasanya peraturan sudah ada, kemudian kita harus mematuhi. Nah, itu kesannya banyak yang terpaksa. Tapi kalau keyakinan di sini bisa memotivasi seseorang dari dalam atau secara intrinsik. Maka seseorang yang termotivasi secara intrinsik itu lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada harus sekedar mengikuti serangkaian peraturan atau perintah. Itu biasanya membuat tidak nyaman atau terpaksa. Kemudian dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal yang perlu diciptakan di sini atau disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas atau warga sekolah untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi nanti terutama ini mau tahun ajaran baru Ibu Bapak ya pastinya nanti bisa dibuat untuk kesepakatan atau keyakinan sekolah mungkin seperti itu. Nah, ini contoh-contoh atau cara pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Lebih abstrak berarti menyangkut berbagai hal yang tidak tertulis secara jelas dalam satu kalimat. Nanti akan ada contohnya ya Ibu Bapak. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami.
dan tentunya dilaksanakan tujuannya. Untuk keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisi. Jadi harus melihat kondisi dan situasi ya. Untuk selanjutnya semua warga kelas atau sekolah hendaknya ikut berkontribusi. Jadi nanti tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Jadi harus semuanya berkontribusi. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena kita harus menyesuaikan dengan perubahan zaman ya Ibu Bapak. Nah, ini saya menuliskan urutan seperti ini untuk pembuatan keyakinan kelas. Jadi kemarin saya sempat mendengar bahwa ada yang mengatakan peraturan sekolah itu berarti tidak perlu. Ini saya sering dengar. Berarti apa gunanya ada peraturan sekolah? Kalau kita eh, toh juga nggak boleh diterapkan ke siswa. Nah, pernyataan-pernyataannya seperti ini sebenarnya eh, mungkin rasa kekecewaan, tapi tidak seperti itu ya Ibu Bapak. Jadi semua yang dimaksud di sini, apakah itu keyakinan kelas, ataukah kesepakatan kelas, atau kesepakatan sekolah, di sini sebenarnya sumbernya adalah dari peraturan sekolah. Dari peraturan sekolah yang contohnya, misalkan, siswa tidak boleh terlambat. Nah, biasanya kan kalau peraturan seperti itu. Maka kita harus mengubahnya. Mengubah itu harus dengan kalimat positif. Dengan kalimat positif. Kalau tidak boleh terlambat, berarti bagaimana cara mengubah ke kalimat positif ya? Mungkin siswa datang tepat waktu. Atau Bapak Ibu guru datang tepat waktu. Misalkan untuk Bapak Ibu guru. Nah, kemudian alangkah lebih baiknya hal itu disampaikan dalam suatu forum sehingga semua Bapak Ibu guru atau murid nantinya itu bisa untuk saling menyepakati. Saya yakin Ibu Bapak Guru misalkan ataupun murid ketika diajak untuk menyepakati suatu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, pasti mereka sudah punya gambaran sebenarnya. Meskipun mungkin asal ngomong, nanti kalau misalkan terlambat, bagaimana misalkan. Mereka sudah pasti sudah tahu konsekuensinya. Dan ketika mereka dilibatkan dalam kesepakatan tersebut, itu diharapkan mereka ketika harus menerima konsekuensi itu juga dengan lapang hati, lapang dada, seperti itu. Jadi nanti untuk rapat bukus mungkin ya, bukannya lancang, tapi ada masukan mungkin kita menyampaikan kesepakatan-kesepakatan agar nanti jika ada yang melanggar, maka harus bisa menerima konsekuensinya. Seperti itu. Nah, Termasuk guru saya ya, lanjutkan. Saya lanjutkan untuk termasuk guru. motivasi. Iya, iya Ibu. Buku. Jadi untuk guru juga Ya, harus. Ini kan untuk harus semua ada warga kesepakatan, sekolah. ya, Iya. Jadi kesepakatan nanti dan itu Jadi nanti ketika buku sudah menyampaikan, kita sudah menyepakati dalam suatu forum apa, jadi kita selipkan nanti bukus ya. Ketika oke, bukus siap. menegur, ya tidak boleh ada yang merasa, ibaratnya merasa tersinggung. Malah seharusnya dengan sebelum ditegur pun sudah ada kesadaran dari ibu bapak guru sendiri bahwa saya, oh sudah melanggar seperti itu. Tapi memang harus disampaikan di forum bukus ya nanti. Jadi Oke. bisa lebih kuat untuk keyakinan sekolahnya ini, untuk ibu bapak guru juga. Untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia melakukan sesuatu, melakukan hal. Ini misalkan murid, pasti ada motifnya, ya. Nah, di sini motif-motif tersebut dikelompokkan untuk yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah ya dari motivasi perilaku manusia. Jadi, kalau orang hanya melakukan sesuatu atau disiplin karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu biasanya kalau melakukan sesuatu bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, seperti itu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, maka motivasi ini sifatnya eksternal, tidak dari dalam diri mereka. Hanya
menghindari ketidaknyamanan. Mungkin ketidaknyamanan ketika gugus tegur, nah seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat di atas dari motivasi yang pertama. Di sini kalau orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ketika melakukan disiplin, mereka akan bertanya, saya dapat apa kalau saya datang tepat waktu, misalkan seperti itu. Dan mereka melakukan sebuah tindakan tersebut hanya untuk mendapatkan pujian. Pujian dari atasan mungkin, atau kalau murid dari guru. Wah, Bu Nuning ini rajin gitu, datangnya selalu pagi misalkan, seperti itu. Nah, ini tapi motivasi ini juga sifatnya masih eksternal ya, eksternal Ibu Bapak. Jadi masih dari luar, belum dari dalam. Nah, yang kita harapkan adalah yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kemudian mereka melakukan sesuatu karena ingin mengupgrade diri mungkin atau ingin menghargai diri sendiri. Nah, ini yang paling bagus ya Ibu Bapak. Jadi kalau untuk disiplin kita sudah berperilaku baik, nah, kemudian kita harapannya adalah memang untuk penghargaan terhadap diri kita, maka ini sifatnya sudah internal. Nah, ini yang sangat bagus. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ke yang nomor tiga ini ya Ibu Bapak ya. Amin. Saya lanjutkan. Nah, kemudian di sini saya memasukkan refleksi. Tadi di depan saya memang tidak menuliskan kalau ada refleksi. Karena refleksi itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya Ibu Bapak. Terutama saya sendiri sudah merasakan seperti itu. Nah, apa itu refleksi? Refleksi itu berarti bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Refleksi ini bisa di dalam kelas, di rumah, ataupun menyangkut kita dengan seluruh warga sekolah. Biasanya kalau untuk refleksi ini, eh, sering sekali saya pun pernah mengalami bahwa ketika berefleksi itu saya sering menyalahkan lingkungan atas kekurangan atau ketidaknyamanan yang saya alami. Contohnya seperti ini, Bu. Kalau misalkan saya ingin memakai infocus misalkan, kemudian infocus itu kan memang jumlahnya terbatas. Dan ketika menggunakan mungkin ada daya listrik yang turun. Nah, seperti itu. Kemudian saya, oh ini mah sekolahnya kurang fasilitasnya. Nah, seperti itu. Itu adalah suatu refleksi yang kurang tepat ya, Ibu Bapak. Jadi, ketika kita berefleksi, itu seharusnya kita sudah mengetahui eh, apa kekurangan yang ada di dalam diri kita dulu. Kemudian mengembangkan potensi yang ada. Jangan malah menyalahkan kekurangan di sekitar kita. Seperti itu. Seperti di dalam kelas misalkan. Kalau saya berefleksi di kelas biasanya menanyakan ke anak, gimana Bu Nuning ngajarnya hari ini? Nah, kadang secara lisan seperti itu, kadang juga meminta umpan balik melalui Google Form untuk saya agar bisa lebih baik lagi. Bukan malah menyalahkan pada murid. Nah, muridnya rame banget nih, sekelas 45 misalkan seperti itu. Nah, jadi dari kegiatan refleksi ini, Bu Bapak, ini merupakan nilai guru penggerak sebenarnya untuk refleksi ini, reflektif ini. Jadi kita sebagai guru harus bisa merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan dilakukan. Itu ya, Bapak. Nah, terima kasih. Jadi untuk materi yang saya paparkan sampai di sini. Untuk selanjutnya, kita bisa langsung menuju ke sesi diskusi ya, Ibu Bapak. Ya, baik, Sesi terima kasih diskusi. Bu Nuning atas Oh iya, saya pemaparannya kembalikan ke materi pada sore hari. moderator. Oke. Ya, baik, terima kasih Ibu. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat menarik ya Bapak Ibu, disiplin positif pada seminar sore hari ini. Baik, memasuki susunan yang keempat yaitu diskusi ataupun tanya jawab.
Paling di sini kita sharing ya Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang sudah sangat lama mengajar gitu kan, pasti akan lebih banyak Senior. sekali, ya benar, senior, lebih banyak jam terbangnya. Jadi bisa berbagi bagaimana sih disiplin positif. Kira-kira apa sih perbedaannya? Kayaknya ini sangat apa ya, menarik sekali ya buat saya gitu. Silahkan Bapak Ibu, saya buka termin pertama untuk dua penanya, dipersilahkan. Gimana, raise hand atau apa? Silakan Bapak Ibu boleh langsung ataupun raise hand boleh. Di mana ini? Sebentar, sebentar. Mungkin Bukus mau bertanya terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Oke, atas silakan Ibu. kesempatannya. Oke, baik ya. Ini materi sangat luar biasa, sangat menarik. Berkali-kali saya mencoba untuk mempelajari, baik itu di PMM atau dari calon guru penggerak yang sudah pernah ada. Memang sampai saat ini belum bisa begitu paham eh, apa namanya, terutama di retritusi, ya kan? Nah, retritusi itu seperti apa sih? Jujur belum begitu paham lah yang masalah itu. Nah, tentang keyakinan kelas dan apa tadi saya nggak lupa tuh yang eh, Posisi apa kontrol, itu Bu Nuning yang posisi kontrol sebentar. atau apa, Bu? Ah, iya, posisi kontrol yang pertama itu apa namanya? Penghukum. Oh, bukan, bukan. Yang setelah itu bukan posisi kontrol berarti dia apa ya? Yang identitas itu. Oh, yang segitiga restitusi ya, Bu. Menstabilkan identitas ya. Nah, itu seperti apa sih contohnya yang secara konkret? Karena jujur masih bingung sih saya. Karena saya Aku sendiri udah sebagai balik, Wi. pendidik yang memang yang saya senior, saya itu masih menggunakan disiplin yang zaman Hah? dulu mungkin ya, yang kolot, Ya? ya anak harus nurut, anak harus begini, 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 yang ternyata di zaman sekarang itu sudah tidak relevan lagi ya dengan kondisi siswa-siswa yang sekarang. Nah itu yang perlu kami khususnya yang senior-senior itu yang belum begitu paham yang seperti apa. Kalau kita kan hanya tahunya menghukum, merasa anak bersalah gitu kan. Kemudian ya masih masih hanya sebatas itu. Nah, ini yang pengen saya tahu yang seperti apa sih yang idealnya disiplin positif untuk anak-anak sekarang sesuai dengan eh, apa tadi yang sudah disampaikan kepada narasumber Bu Nuning tentang disiplin positif. Itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bukus. Langsung saya Ya, jawab ya untuk pertanyaan silakan dari Ibu. Bukus. Kita sharing saja. Nanti tolong ditambahin ya untuk ibu bapak guru lainnya jika saya masih ada kekurangan. Yang pasti begini, untuk segitiga restitusi ini intinya solusi itu kita bukan yang menentukan atau bukan orang dewasa yang menentukan, tapi solusi itu berasal dari anak-anak atau murid. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Ya, tugas kita memang menuntun, mengarahkan. Sebenarnya sih apa yang kita harapkan hanya kata-kata itu, kesadaran itu berasal dari murid untuk mengakui kesalahan, misalkan untuk menentukan konsekuensi apa yang harus dilakukan. Nah, seperti contohnya dalam langkah pertama segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Ini Nah, iya tujuannya itu. apa? Nah, tujuannya adalah ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh ngejudge kamu salah, kamu misalkan nggak pinter. Nah, seperti itu misalkan. Kenapa harus distabilkan? Jadi ketika melakukan kesalahan pasti sebenarnya dia sudah ada rasa ketidaknyamanan atau rasa bersalah sebenarnya. Pasti ada. Pasti merasa kalau merasa salah itu. Tapi kenapa Ya, kita tapi harus mengelak terus. menstabilkan identitas? Pasti merasa, Bu. Nah, biasanya. Nah, kenapa kita harus stabilkan? Jadi agar anak tersebut memiliki kepercayaan diri. Jadi tidak merasa terpuruk seperti itu. Dan untuk bangkit agar bisa menentukan solusi untuk selanjutnya. Makanya tadi dalam menstabilkan identitas kan ada
kata kalimat-kalimat contohnya, misalkan contohnya eh, kamu pasti melakukan hal seperti ini ada alasannya, misalkan seperti itu. Nah, itu untuk yang kedua, untuk eh yang pertama untuk menstabilkan identitas, mohon maaf, untuk yang menstabilkan identitas itu adalah pernyataannya kesalahan itu wajar. Misalkan kesalahan itu bisa dilakukan oleh siapapun termasuk ibu misalkan. Ibu dulu juga waktu seusia kamu masih suka terlambat loh masuk sekolah misalkan seperti itu. Itu contoh konkretnya untuk menstabilkan identitas. Tapi tentunya kan kita tambahin. Tapi menurut kamu kira-kira hal seperti itu betul atau salah? Nah, kita mengarahkan seperti itu. Kemudian dari anak tersebut kan pastinya umumnya itu pasti akan menjawab salah, Bu. Ya, benar. Nah, itulah yang tujuan kita di situ. Jadi bukan dari kita, kamu salah, tidak tidak masuk sekolah tepat waktu, misalkan seperti itu. Kalau kita yang mengatakan seperti itu, ada rasa ketidaknyamanan, Bu, dan anak tersebut biasanya semakin merasa terpuruk, tidak ada keinginan untuk bangkit. Ya udahlah, gue memang sudah sering terlambat, ya udah mau diapain. Nah, takut yang kita khawatirkan akan ke situ tujuannya. Dan yang kedua tadi ada kalimat memang eh, setelah kita mengatakan bahwa kesalahan itu milik semua orang, semua manusia misalkan. Nah, kemudian kita juga menanyakan alasannya, kamu kenapa sih, Nak? Di rumah kenapa? Memang tidak ada yang membangunkan misalkan. Jadi dia akan merasa dimengerti, dipahami. Memang tugas tugas guru di sini yang membutuhkan kesabaran. Dan kesabaran itu memang tidak bisa kita hadirkan setiap waktu kalau apalagi kalau kita sudah capek ya Bu, wajar memang. Ya, Tapi memang kita harus terus berusaha ya Ibu Bapak untuk yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, pentingnya dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya seperti ini untuk mengembalikan kamu masih ingat nggak dengan kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita yakini di kelas misalkan kalau untuk murid seperti itu. Iya Bu, kita kan harus datangnya tepat waktu sebagai warga SMP 13 misalkan seperti itu untuk keyakinan kelas. Maka dia sudah langsung eh, tahu alurnya. Oh saya salah datang tidak tepat waktu karena apa dan saya harus seperti apa. Nah, tujuannya sebenarnya ke situ. Kemudian mereka menemukan solusi kemudian bisa untuk eh, menjalani konsekuensinya. Itu tujuannya, Bu. Intinya sabar ya, Ibu Bapak, kita semuanya, termasuk saya utamanya. Gitu. istighfar Oke, gitu ya. iya, Oke, satu gitu lagi ya. ya. Gimana, Boleh Pukus? satu Apakah lagi, sudah satu lagi. terjawab? Ya, oke, terjawab. Walaupun memang ya kita memang harus belajar bersama-sama gitu kan untuk sabar tentunya ya. Satu lagi ya Bu Nuning ya. Oke, siap. Ya. Nah, tadi tentang keyakinan kelas. Ya, kalau kita melihat dari hierarki dari keyakinan kelas itu kan bersumber dari tata tertib sekolah ya. Betul. Ya, Peraturan. keyakinan kelas ya, di mana keyakinan kelas itu kan bukan dari kita tapi dari anak supaya anak tidak merasa terpaksa. Nah, bagaimana dengan tata tertib sekolah? Itu siapa yang bersumber dari mana? Apakah itu juga dari siswa yang membuat atau kesepakatan kita dengan siswa ataukah sepihak kita hanya dari sekolah saja atau bagaimana? Baik, bagus. Kalau untuk peraturan sekolah yang pasti dibuat oleh sekolah, bagus. Sesuai Oke, dengan visi misi sekolah tentunya disesuaikan, kemudian sudah ada yang namanya peraturan sekolah. Maka dari peraturan sekolah tersebut akan kita turunkan tadi dengan kesepakatan kelas, keyakinan kita turunkan dengan menjadi kalimat positif. Nah, seperti itu kita sepakati bersama dengan murid. Kalau untuk keyakinan kelas. Tuh, Bu. Kalau oke, untuk Bapak Ibu guru, untuk keyakinan sekolah, Bukus tentunya juga mm-mm. perlu dibuat nanti ya. Mudah-mudahan Bukus kita buat bersama nanti. Jadi Oke, biar
Jadi memang tujuan dari disiplin positif ini kan sebenarnya tidak hanya untuk murid saja. Ya, Terutama kita sebagai guru harus memulainya, Bu. Kalau kita ya sudah itu harus. memulai mengikuti, maka kita bisa menjadi teladan yang baik, bisa menciptakan suasana sekolah yang kondusif kan seperti itu. Harus kita mulai, Gus, ya. Ya, itu yang Mungkin selalu dari kalau rapat selalu kenapa? saya sampaikan kan. Ya, itu yang sering saya sampaikan ketika rapat bahwa kalau kita ingin anak-anak kita disiplin ya dimulai dari diri kita sendiri sebagai contoh sehingga kita tidak harus teriak-teriak mendisiplinkan anak kan seperti itu ya. Betul sekali, Bu Gus. Baik, apakah sudah terjawab, Bu Gus? Oke, insya Allah Oke, terjadi. mungkin dari Bu Afni, kepala sekolah. Oh, silakan. Iya, Ibu ada dari Bu Lina sudah raise hand dari kejauhan Oh, ya. iya, Nah, Ya, dipersilakan silakan. Bu Lina. Oh, baik, terima Bu kasih Lina. Bu Nuning. Assalamualaikum teman-teman. Ini apa Sama. namanya? Saya seneng banget nih ada bahasan judulnya budaya positif di SMPN 13. Betul seperti buku tadi sampaikan bahwa dengan pernyataan budaya positif di SMP ini tidak untuk murid saja, tapi untuk semua, termasuk kita ya Bu Kus ya, termasuk Betul. semua tenaga pendidik dan kependidikan beserta siswanya. Nah, saya tadi malah senang ketika Bu Ning, bagaimana dengan budaya positif sekolah, bukan budaya positif kelas. Ini perlu pemikiran yang bersama. Justru saya ini ingin mendengar sebenarnya bagaimana budaya positif di kelas yang sudah dibuat oleh masing-masing wali kelas dan siswanya tersebut sudah diterapkan atau belum. Apa saja yang menjadi kesepakatan bersama. Itu akan menjadi dasar pembuatan kesepakatan sekolah. Karena kalau kesepakatan sekolah berarti mencakup semua kelas. Nah, itu yang akan menjadi dasar dibuatnya tata tertib. Nah, berdasarkan pengalaman yang ada, tata tertib yang sekarang ada itu harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi kami dari tim kesiswaan kemarin itu Bu Nuning sudah membuat draft untuk tata tertib yang baru. Karena berdasarkan masukan kemarin dari PPA bahwa sudah tidak ada poin lagi. Ini menjadi ekstra yang sangat luar biasa, kerja yang ekstra buat kami, tim kesiswaan, dan tentunya seluruh sivitas akademika di 13. Ini bagaimana caranya supaya tata tertib ini tetap menjadi acuan, menjadi dasar kita semua dalam melaksanakan tugas, tetapi tidak bertentangan dengan anak. Jadi kemarin kami sudah membuat beberapa draft dan insya Allah akan saya sampaikan pada rapat yang akan dilaksanakan hari Kamis nanti. Mohon dari teman-teman untuk diadakan masukannya. Jadi seperti apa sih gitu. Jadi kami juga di tim kesiswaan kalau kemarin lihat visi misi udah buat tata tertib A, B, C, D sampai Z. Tidak ada komunikasi dengan siswa, tidak ada komunikasi dengan wali kelas. Tetapi dengan kondisi yang ada kita harus menyesuaikan sehingga banyak revisi dari tata tertib yang ada. Intinya kalau dari saya bahasan yang Bu Nuning sampaikan ini bagus, cuman bagaimana di lapangan kita bisa melaksanakannya. Misal yang kesiangan, orangnya itu juga, masalahnya itu juga. Saya Itu lagi. sampai kayak anak Bu Nuning, kenapa terlambat? Saya kesiangan. Iya, kesiangannya kenapa? Tidurnya kemalaman. Kenapa kemalaman? Saya main bola jam 12 sampai jam 12. Main game sampai jam sekian gitu kan. Dan cenderung orangnya itu aja. Misal nih, atau misalnya 83 misalnya. Ada sampai tiga siswa itu dalam waktu yang lama tidak ada di dalam kelas. Kesepakatan kelasnya seperti apa? Gitu. Kemudian 86 itu Bu Ari itu luar biasa, anaknya itu luar biasa, anaknya itu lagi gitu kan. Dikejar ke sini, lari ke sini sampai ada yang terkunci di kelas 98.
Padahal saya yakin mereka sudah ada kesepakatan kelas bahwa kalau jam pelajaran pasti harus ada. Kalau terlambat bagaimana? Nah, mungkin ini harus ada pemikiran dari kita, solusi yang seperti apa supaya kita juga tidak menjadi guru yang penghukum, tidak menjadi guru Ya, yang betul. apa ya tadi Membuat Merasa rasa bersalah. bersalah. di depan tuh nangis mulu gitu padahal hati kesel, atau jadi guru yang nggak peduli, bodoh amat, terserah, daripada nanti dikira kita gini, kita bullying, kita ini. Jadi kita jangan jangan sampai tidak jadi seolah acuh karena kita ngapain kita begini juga nanti dianggap begini, kita begini dianggap begini, salah lagi, salah lagi. Nah, mungkin itu yang menjadi apa tanggung jawab kita bersama ya, atau beban kita bersama ini sebenarnya mau seperti apa sih? Maunya apa sih? Gitu. Harus bagaimana gitu. Apalagi Bukus, nah nih di PPDB sekarang nih calon siswa baru ini ada yang memang orang tuanya ketua PPA Polres Tangsel. Bukan Wah. dari tapi dari kepolisian. Jadi saya rencananya Bu Nuning, jadi kalau hari Kamis rapat, saya akan sampaikan draft tatib yang ada di SMP Negeri 13. Kemudian nanti hari Jumat dari tim PPA akan datang untuk meninjau kembali apakah kita sudah sesuai dengan hak anak gitu. Apakah karena kemarin itu ada penyampaian bahwa tata tertib yang dibuat dari sekolah itu tidak boleh memberatkan anak. Nah, Padahal saya yakin anak yang merasa berat dengan tata tertib ya mereka yang tidak memiliki apa ya, kalau kita ngomongnya kedisiplinan gitu ya, tidak memiliki ya. kedisiplinan. Tapi ya memang kondisinya sekarang begitu, jadi ya kita yang harus banyak eh, berusaha berusaha gitu. Dari tadi misalkan kata jangan dirubah menjadi bahasa yang positif. Jadi kita yang harus banyak belajar. Begitu ya Bu Nuni. Iya, betul Bu Lina. Nah, Oke. mungkin seperti itu aja. Apalagi dengan medsos sekarang, misal ada anak hilang, wali kelasnya tidak merespon. Padahal mungkin yang wali kelas juga pulang jam 5, pulang ke rumah kan mau ngapa-ngapain, belum jawab WA ya, ada wajar gitu. Karena kan memang wali kelasnya juga belum buka HP. Tapi jadi jadi sorotan bahwa sekolah tidak respon. Padahal kita kurang apa? Itu menurut kita. Ya, gitu. Jadi banyak banget Ya. PR kita supaya budaya positif ini nyata, terasa, dan bisa dilihat oleh orang lain. Jangan hanya dipandang bahwa kita hanya kesalahan kita aja, kita tidak memiliki nilai positif. Nah, itu sih Bu Nuning. Terima kasih Bu Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina, luar biasa sekali. Memang kalau saya sudah sangat meyakini bahwa untuk kesiswaan SMP dan tim manajemen SMP 13 ini sangat gercep ya untuk masalah menghadapi perkembangan-perkembangan fenomena dalam pendidikan terutama di sekolah kita. Kita tunggu untuk hari Kamisnya ya Bu Lina, dan Ya, tentunya Bapak Ibu guru lainnya mohon untuk berkontribusi, jangan hanya mungkin ngomong di belakang ya dengan Nah, kebijakan mungkin iya yang itu. sekiranya tidak serak, kemudian hanya ngomong di belakang. Nah, tolong nanti ketika rapat semuanya berkontribusi, menyampaikan pendapat. Paling tidak sudah oke atau sip. Nah, seperti itu. Nah, memang benar ya Bu Lina, sekarang ini kita sebagai guru memang serba serba sulit ya, bukan sulit sebenarnya, tapi memang itu sudah menjadi eh, tugas kita seperti itu. Dan kedepannya memang kita bagaimana kalau ada yang misalkan anak-anak itu saja dan tidak ada perubahan misalkan. Nah, saya akan menanggapi ini. Kalau kita sebagai guru sudah melakukan hal yang maksimal, kita sudah melakukan segitiga restitusi kalau di sini bahasanya, dan memang tetap diulangi, kita juga sudah mengkomunikasikan dengan orang tua misalkan bagaimana setelah ini. Nah, memang segala sesuatu termasuk dalam pembelajaran pun ya Bu Lina, Bukus dan semuanya tidak bisa kita mencapai hal tersebut 100%. Jadi memang kalau untuk pendidikan itu kan memang kita
tidak hanya 3 tahun di SMP 13 ya Bu, Ya. akan berlanjut ke jenjang berikutnya dan sampai dewasa pendidikan itu akan berlanjut terhadap anak tersebut misalkan. Jadi tugas kita memang harus berusaha sebaik-baiknya ketika si anak ini ada di SMP 13 dengan meminimalisir misalkan seperti menghukum misalkan. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalaupun hal ini belum dirasa berhasil, paling tidak kita ada kebaikan dari kita dalam menangani masalah tersebut. Kalau memang anaknya belum bisa berubah, ya mungkin memang kemampuan kita hanya sampai di situ, Ibu, Bapak. Kita tidak bisa yang benar-benar memaksakan harus berhasil 100% apa yang kita lakukan dalam pembelajaran, dalam menangani murid misalkan. Yang pasti kita sudah berusaha yang semaksimal mungkin itu. Ya, Bu Lina ya. Ah, Silahkan. Mungkin sudah cukup, Bu Lina. Sudah Bu Nuning. Baik, Sudah. terima kasih, Bu Lina. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih Bu Nuni atas pemaparannya. Terima kasih Bu Lina atas pertanyaannya. Sebenarnya sih ini sepertinya sharing ya. Terus Ya. juga Sharing. apa namanya unek-unek sebenarnya ya, unek-unek dari dalam hati yang sudah lama terpendam ya. Akhirnya keluar juga gitu kan di kesempatan sore hari ini gitu. Pas banget gitu timingnya. Kemudian tapi sebenarnya ini saya jadi mengambil apa ya intinya gitu ya. Jadi intinya itu jangan sampai ada yang tersakiti gitu ya. Jadi di antara kita yang pembuat aturan ataupun nanti yang apa namanya yang pesertanya gitu ya, atau siswanya itu tidak ada yang tersakiti. Baik, saya buka termin kedua, dua penanya selanjutnya, dipersilahkan Bapak atau Ibu. Mungkin Bu Afni mau menyampaikan dulu, Bu. Berpatah-patah kata. Dipersilakan Ibu Afni Aprilianti. Dipersilakan Ibu, silakan. Terima kasih Bu Mariska dan terima kasih Bu Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara masuk? Masuk, Bu. Ya, oke. Mohon maaf ya Bu Nuning dan Bu Mariska dan teman-teman yang lain. Karena tadi saya kira setelah hujan bisa lancar, ternyata kejebak macet di Eyang Agung dan kejebak banjir di Titoti. Ya, saya baru merasakan kebanjiran gitu. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul di sini. Ya, langsung saja saya mau menanggapi sebenarnya ya tidak untuk bertanya ataupun tidak mau apa tapi hanya menanggapi dan memberikan apa namanya sedikit pandangan saya gitu ya. Jadi ketika peraturan dan keyakinan kelas keyakinan kelas ya itu sebenarnya sama, serupa tapi tak sama, maaf. Serupa tapi tak sama. Kalau tata tertib atau peraturan itu kan memang ada dasar hukumnya, ada undang-undangnya gitu. Makanya tadi Bu kemarin kita di PPA diminta untuk menyelaraskan antara peraturan sekolah atau tata tertib sekolah dengan peraturan perundangan yang berlaku gitu. Apalagi yang untuk melindungi hak-hak anak. Kemudian kalau misalnya keyakinan kelas, keyakinan positif ya, gak hanya di kelas tapi juga ada di kehidupan kita semua, itu adalah berdasarkan kesepakatan, berdasarkan kesadaran bersama bahwa inilah istilahnya inilah komunitas, inilah lingkungan yang ingin kita bentuk gitu. Kalau komunitas misal di kelas itu kan adalah komunitas siswa. Untuk membentuk sebuah keyakinan kelas di sini biasanya kita tanyakan kepada anak-anak, kelas bagaimana sih yang ingin kalian atau lingkungan bagaimana sih yang ingin kalian ciptakan di sini? Apakah kelas yang tertib, kelas yang bagaimana? Nah, itu sama halnya nanti ketika kita membentuk sebuah kesepakatan di sekolah,
kita membangun budaya positif di sekolah itu juga berdasarkan eh, mungkin nanti Bu Nening akan menemukan sudah dapat materi ya visi dan misi gitu ya, visi dan misi sekolah, impian kita itu seperti apa. Nah, itulah di situ. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau berbicara masalah disiplin positif itu kan sangat luas ya, apalagi seperti Bu Kus tadi tentang restitusi. Restitusi pun sampai sekarang kita masih belum menemukan formula yang tepat karena menjangkau hati anak itu memang nggak semuanya sama. Nah, inilah bukan bahwa bagi kita sebagai seorang dewasa adalah kita harus memahami anak-anak adalah anak. Meskipun nanti anak-anak kok sudah seperti orang gede gitu. Nah, itu nanti beda lagi pembahasannya. Nah, ini sih. Jadi saya berharap kita sebagai warga SMP Negeri 13 Kota Tangerang Selatan bisa membangun budaya positif yang memang akan menjadi identitas dari sekolah kita. Itu aja sih. Ayo kita bersama-sama nanti kita bangun sekolah kita. Itu aja Bu Nuning. Terima kasih. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afni atas Baik, motivasinya. terima Mari kasih. kita bersama-sama semangat. Silakan Ya, Bu Moderator. ya, terima kasih Bu Afni atas masukan dan sharingnya. Selanjutnya masih saya buka dua pertanyaan di termin kedua. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bisa langsung ataupun raise hand Bapak Ibu, dipersilakan. Bu Nuning, saya mau bertanya. Ya. Baik, silakan Bu Ya, Anissa. ya silakan Ibu. Ya, ini pembahasannya berbeda mungkin dengan dari Bapak Ibu yang tadi bahas soal peraturan dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya tentang yang tadi penghukum, menegur sebagai teman, Oke, itu posisi kontrol ya. ya posisi kontrol ya. Eh, Tadi Bu Nuning menyebutkan bahwa posisi kontrol yang terbaik itu adalah yang menegur ya. Tetapi pada kenyataannya posisi sebagai teman adalah yang efektif menurut saya dengan anak-anak untuk melakukan pendekatan. Tetapi atau dampak negatif dari kontrol sebagai teman ini adalah yang tadi disebutkan juga bahwa anak-anak jadi tidak punya eh, apa ya namanya gap atau Mandirian. jarak dengan kita gitu. Padahal Ya. sebenarnya memang kita tuh punya jarak gitu. Wah, saya sebagai guru dan kalian sebagai muridnya gitu. Nah, bagaimana sih cara dari mungkin Bu Nuning dan teman-teman yang lainnya untuk membatasi diri kita dengan murid itu bagaimana ketika sebagai teman dan bagaimana sebagai guru dan murid karena kadang kalau memang kita dekat sekali dengan anak-anak sebagai teman ya mereka tuh ketika kita masuk ke kelas yang difokusin ada Bu kita mau curhat Bu kita mau cerita ini itu gitu ya jadi terpotong waktu kita untuk pembelajarannya itu gitu untuk kita mengisi materi dan lain sebagainya terpotong dengan mereka keinginan mereka untuk bercerita gitu. Nah, mungkin eh, saya butuh dari sharing Bapak Ibu yang lainnya juga, termasuk Bu Nuning juga mungkin masukan tentang pertanyaan saya ini. Terima kasih Bu Nuning. Baik, saya akan mencoba menjawab dan tentunya nanti tolong Ibu Bapak guru lainnya menambahkan. Eh, jadi kalau yang saya paparkan tadi Bu Anissa bahwa posisi kontrol yang paling ideal adalah manajer. Di mana kalau untuk manajer ini posisinya sudah menguasai sebagai teman ataupun pemantau dan sesekali mungkin bisa menempatkan diri sebagai bukan penghukum sebenarnya lebih ke pemantau karena nanti hubungannya dengan konsekuensi. Saya sendiri Bu Anissa, saya sendiri juga sangat setuju di SMP 13 ini yang paling efektif adalah pendekatan kita secara personal ada kepada di teman.
saya sendiri juga menerapkan hal tersebut. Tapi ketika menjadi teman, seperti yang Bu Anissa sampaikan bahwa memang untuk dampak negatifnya adalah yang pasti mereka tidak mandiri. Jadi merasa bahwa gurunya ini temannya. Jadi "Ya udahlah ada Bu Nuning, ada Bu Anissa misalkan seperti itu. Nah, kemudian lebih buruknya lagi mereka menganggap kita ya seperti teman mereka dalam berbahasa, kemudian dalam ya seperti yang Ibu jelaskan. Jadi kadang mereka cerita aja Bu, nawar-nawar kalau kita aja kasih materi ya Bu ya. Nah, memang kita harus lebih memberikan ketegasan juga Bu Anissa. Kalau saya memang sedang berusaha ya, OTW, OTW berusaha menjadi In ke progress. manajer, tapi OTW-nya masih jauh. Nah, paling dekat itu saya ke pemantau. Jadi lebih memantau, jadi punya kesepakatan tentunya. Misalkan nanti kalau ada yang terlambat di pelajaran Bu Nuning, maka catatannya berarti juga harus mengikuti. Misalkan pulangnya harus lebih lama dari yang lainnya karena harus menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan karena dia masuknya terlambat seperti itu. Jadi memang kita harus lebih punya ketegasan juga, Bu. Tapi memang yang paling ideal kita memang harus ke manajer. Ke manajer ini yang paling ideal. Jadi kita juga bisa menjadi pemantau, kemudian juga bisa menerapkan segitiga restitusi dengan sangat baik begitu. Jadi anak-anak itu akan tumbuh dalam dirinya itu kesadaran. Ya seperti yang dijelaskan tadi, kalau misalkan dia merasa ada kesalahan, maka sebelum kita menegur, maka dia akan sudah merasa sendiri, gitu. Sudah menyerahkan diri, ibaratnya begitu, Bu. Cuman memang disinilah tugas PR kita begitu ya. Yang pasti untuk mencapai semua itu nomor satu adalah kesabaran. Dan kita memang harus meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran kita, Bu Anissa. Bagaimana ya kira-kira mengatasi murid seperti Aril. Ya, Aril ini kan cenderung saya sendiri, kita seperti temannya. Nah, tapi kita kan bisa masuk. Mungkin kita dari posisi teman tersebut, kita bisa masuk di sela-sela itu, kita menyampaikan kalau Ibu misalkan serius, kamu juga harus serius. Kita tetap harus seperti itu, Bu Anissa. Mungkin dari ibu bapak guru lainnya mau menambahkan, dipersilahkan. Kalau dari saya seperti itu ya, Bu Anissa. Apakah masih ada yang mungkin kurang jelas ya, Bu Anissa? Cukup, Bu Nuning. Mungkin Bapak Ibu yang lain biar jalan diskusinya untuk menambahkan. Ya, silakan Bapak Ibu. Nah, ini yang udah jam terbangnya banyak nih ya, pasti banyak pengalamannya. Nah, silakan nih sharing-sharing Bapak Ibu, bagaimana sih cara Bapak Ibu ini menangani anak gitu kan. Yang seperti ini, yang seperti itu. Itu Silakan kalau Bapak Ibu. berbicara tentang pengalaman banyak, ya saya pengalamannya banyak mungkin dari udah hampir 20 tahun saya mengajar, tetapi karena saya itu masih ya mungkin dengan cara yang kolot, kita sebagai penghukum kita masih seperti itu. Kemudian yang tadi saya sampaikan membuat anak merasa bersalah supaya menyadari. Nah, tapi saya pernah gini loh Bu Nuning, eh, anak itu kan memiliki karakter yang berbeda, ya kan? Ada anak yang ketika salah, ada yang kita tadi bisa kita menggunakan kalimat-kalimat positif, tapi ada yang anak yang harus memang kita agak sedikit tegas, gitu kan? Ada anak yang bisa misalnya ketika melakukan kesalahan dengan kita tadi seperti teman, banyak gitu. Dan itu kan kita harus harus tahu karakter siswa tersebut. Ini anak supaya baik harus dengan cara apa? Kan begitu. Benar nggak Bu Nuning? Betul sekali, Dan Bu. itu kita harus mengetahui karakter anak, setiap anak kan. Nah, mungkin caranya kita harus, terutama yang wali kelas ya, mungkin di pertama atau mungkin sering berbicara dari hati ke hati ketika wali kelas itu uh, di kelasnya itu membuat apa namanya ya menggali potensi anak, kemudian
maunya apa, terus harus bagaimana, terus juga harus mengetahui sifat-sifat anak, karakter anak. Jadi anak ini harus bagaimana, harus bagaimana. Seperti contoh ya, kita punya siswa yang namanya Nesha, ya kan? Ya, Nesha itu punya emosional yang tidak terkendali. Awalnya kita marah, gitu kan? Karena kita tidak tahu bagaimana menangani anak tersebut. Kita marah ketika dia itu tidur di kelas, ketika dia tidak perhatian, itu marah awalnya. Nah, seiring berjalannya waktu, oh ini anak ternyata ketika kita marah, dia lebih marah lagi, gitu kan? Dia lebih marah lagi. Nah, terus akhirnya ya udahlah kita diamkan saja sampai dia itu sadar sendiri. Akhirnya kan seperti itu. Memang kendalanya eh, itu menjadi seperti tidak adil kepada anak yang lain, Ya. ya kan? Seperti tidak adil terhadap anak yang lain. Nah, paling yang bisa kita sampaikan kepada apa anak-anak ya, kamu harus mengerti si anak seperti ini, seperti ini. Nah, jadi intinya mungkin ya Bu Anissa, mungkin ya kita harus menggali dulu sih sebenarnya potensi anak, menggali karakteristik anak seperti apa ketika dia membuat kesalahan, apa yang harus kita lakukan untuk dia. Karena ya tadi sebelum itu saya sampaikan, ada anak melakukan kesalahan dan kita marah, anak itu tidak jerah, malah semakin marah, gitu kan. Ada anak yang bisa di ini sekali, kemudian dia bisa menerima. Ada yang seperti itu. Nah, itu kan kita harus pelajari per individu, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, saya yakin semua guru sudah banyak belajar lah tentang bagaimana menangani anak dengan tes diagnostik juga mungkin bisa, atau dengan sebenarnya dengan cara lisan atau dengan apapun. Mungkin seperti itu ya Bu Nuning ya. Atau ada cara lain. Ya itu Benar-benar. memang kita harus belajar sih. Banyak belajar mengetahui kondisi anak-anak kita. Itu ya mungkin ya. Baik, terima kasih Bu Kus. Eh, betul sekali ya Bu Kus, kita memang sebagai guru ini harus memahami karakter murid per individu. Dan kita memang harus dalam sekali waktu kita harus mengambil berbagai keputusan, itu memang tugas kita ya Bu Pak. Nah, mungkin saya mau menambahkan sedikit, kalau saya sebagai wali kelas dan mungkin juga sudah diterapkan oleh ibu bapak guru lainnya, kalau saya di awal pembelajaran biasanya kalau satu semester itu biasanya setelah liburan gitu ya, atau di awal-awal masuk itu pasti saya memiliki catatan pribadi tentang murid. Jadi setiap anak itu saya panggil satu persatu untuk menanyakan data pribadi dan juga harapan mereka. Seperti itu. Nah, dari situ kita bisa menggali. Oh, anak ini karakternya ternyata seperti ini, cita-citanya begini. Nah, misalkan kita bertemu anak yang seperti Faiz, misalkan anak saya. Faiz ini adalah memang pemain bola. Nah, kemudian kalau saya mengharapkan bahwa si Faiz ini ketika pelajaran harus anteng, menyimak, fokus, nah ini memang tidak bisa dan saya harus memahami. Kemudian bagaimana? Kan pasti mengganggu yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, ini tugas saya, tugas kita semua. Berarti bagaimana mengantisipasinya? Mungkin apa dia diberikan tugas tambahan mungkin yang sesuai dengan yang membuat dia tertarik. Nah, ini memang PR kita semuanya, Ibu Bapak, memahami per individu dari sekian ratus murid yang kita ajar. Nah, itu memang kita harus belajar benar ya, Bu Kus. Kita sebagai Ya, guru itu memang harus menjadi pembelajar sepanjang hayat kita. Setiap hari kita belajar. Yang mungkin hari ini kita bisa eh, menyelesaikan permasalahan dengan cara A, belum tentu nanti siang setelah istirahat cara itu ya. Beda masih lagi. berlaku. Seperti itu, memang seperti itu. Iya, Jadi memang iya. harus terus belajar. Seperti itu ya, Bu. Nah, Ya. mungkin dari saya seperti itu, mungkin dari ibu bapak yang lainnya mau menambahi silahkan. Mungkin cukup moderator bagaimana? Oh, moderatornya masih sibuk mungkin ya. Baik, eh,
untuk ibu bapak lainnya mungkin ada hal yang ingin disampaikan, mumpung semua berkumpul di sini untuk eh, atasan kita terutama ya, mungkin bisa disampaikan, dipersilahkan ya. Kalau dari saya pribadi memang sudah saya sampaikan, Bu Afni, Bu Kus, Bu Lina. Harapan saya nanti ketika ada rapat mungkin untuk kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah disampaikan dan ternyata dari Bu Lina sudah sangat siap. Maka saya bersyukur sekali di situ nanti tinggal kita menunggu arahan-arahan dan juga hasil musyawarah kita. Maka untuk rapat nanti diharapkan semua bisa hadir begitu ya Bu Kus ya, Bu Afni ya. Ya, betul. Ya, memang harus hadir nanti Oke. di hari Kamis, nanti saya membuat undangannya. Ya, baik. Apakah perlu nanti ada kesepakatan tidak hanya untuk siswa tapi terhadap pendidik gitu kan? Kita juga harus membuat Betul. kesepakatan mungkin ya. Iya, Bu. Kalau menurut saya itu perlu bukus. Itu juga untuk melindungi buku seperti bukus begitu. Kemudian Bu Afni atau atasan-atasan kita ataupun misalkan kita guru-guru yang mungkin sebagai petugas piket seperti itu. Misalkan kita ingin menyampaikan, misalkan kita, ayo Bapak Ibu silakan masuk ke kelas. Nah, ibaratnya sudah ada hal yang sudah disepakati seperti itu bukus ya. Ya, Jadi ya. kita nggak Iya, sungkan-sungkan, nggak malu-malu gitu, nggak dianggap iya. cerewet gitu. Memang itu adalah tugas kita seperti itu. Ya, ya karena bagaimanapun kan kita pendidik itu istilahnya guru, digugu dan ditiru gitu kan. Nah, Bagaimana anak akan kita menuntut anak untuk baik, untuk disiplin sementara kita sendiri tidak disiplin gitu ya. nah, Ya, ya intinya adalah contoh sih sebenarnya dari semua yang dikatakan, dari semua pernyataan-pernyataan itu adalah yang paling utama adalah contoh dari kita sendiri, kesadaran kita untuk bisa disiplin sehingga kita menyampaikan tentang disiplin kepada yang lain terutama anak didik kita itu tidak terlalu apa setidaknya tidak dikembalikan lagi ke diri kita sendiri. terima kasih bukus luar biasa sekali. Oke. Ya, alhamdulillah. Aduh, kayaknya ini sharingnya makin menarik ya. Sudah pukul 17.16. Boleh satu pertanyaan lagi Bapak Ibu yang ingin atau masih penasaran mau sharing tentang pengalaman Bapak Ibu atau punya kendala atau punya tantangan sendiri di dalam kelas gitu ya. Dipersilakan. Ayo Bapak Ibu yang mau bertanya unek-unek silakan disampaikan, kita bahas bersama di sini. Nah, ya, siapa yang punya? Iya, Ibu Dwi. Ya, terima Silakan. kasih banyak Bu Mariska. Maaf, baru bergabung ini baru nongol saya. Iya, Sehat Bu kemana? Dwi. Iya, saya baru masak, hanya mendengarkan. Ibu, Aduh, masakannya jadi bersifat positif dong. iya makanya. Nih, saya matiin dulu nih, kayaknya seru banget emang ini diskusi hari ini. Terima kasih Bu Nuning, materinya luar biasa. Sedikit sharing aja Ibu, kalau kebetulan anak saya 85 kan memang anak-anak yang luar biasa. Ya, luar biasa. Terus memang saya kontrol di kelasnya. Sekedar sharing, saya punya catatan buku kasus sendiri. Waduh. Punya punya buku kasus sendiri. Jadi nanti ketika mereka misal ibaratnya cuma apa ya, ngisengin temen, tapi memang beberapa terus terang ya Bu Lina, ada beberapa yang tidak saya laporkan, yang masih bisa saya handle gitu. Ya, Berarti emang. Iya, hebat gitu. Ya, iya, meringankan tugas BK sama kesiswaan. Kecuali yang itu, yang easy, yang ini memang emang udah agak berat ya. nah, Sekedar sharing aja kalau saya ada buku kasus. Jadi kalau misal ada anak berbuat apa di kelas gitu, terus ada laporan yang tidak mengenakan. Kadang saya lama memang di kelas itu, jadi nggak ngajar. Emang terus terang ya wali kelas ya, kita wali kelas tuh banyak nggak ngajarnya, malah banyak ngomelnya gitu. Jadi jangan ketinggalan ngomel. materi.
Nggak boleh ngomel lagi. Oh, nggak boleh ya, ya. Nggak boleh Hanya ngomel. memberitahu, iya. Dengan kalimat positif aja. Jadi di kelas itu kayak ada sidang gitu. Jadi saya panggil beberapa kayak misal pas kasus ada anak cewek sampai nangis, itu ada anak cowok gitu ya, ngatain sesuatu yang nggak sopan, terus temennya mendukung gitu, kan beberapa pada ngumpet tuh. Jadi waktu pas lagi saya pelajarannya, saya panggil anak-anak ke depan, saya sidang, terus saya tulis, gimana ini, sesuai nggak? Iya Bu, gini, gini, gini. Ya udah silahkan tulis, saya tulis kronologinya, waktunya, terus anaknya setelah itu suruh tanda tangan, anak si tersangkanya seperti itu. Nah, dari situ memang beberapa kayak anak yang sudah pernah masuk buku kasus itu agak lebih hati-hati lagi karena saya udah, nih kamu kalau misal gini lagi mau nih ibu tulis lagi karena memang beberapa waktu pengambilan rapot saya memang yang sekiranya saya butuh bantuan dari orang tua saya tunjukkan kasusnya Iya. seperti itu. Jadi ada buku kasus tersendiri untuk wali kelas ditandatangani oleh si tersangka. Kemudian kalau sekiranya tidak ada perubahan, saya tunjukkan ketika pertemuan pengambilan rapor. Karena kan kita juga butuh peran orang tua di situ. Jadi kita nggak capek sendiri, gitu Bu. Iya. Mungkin hanya itu sharing saya. Keren. Terima kasih Bu Nuni, Bu Kus, Bu Lina, dan semuanya. Iya. Terima kasih Bu Dwi. Nah, ini ada ide baru juga ini ya menurut saya. Saya terus terang belum punya buku kasus ya. Ibu Bapak kita bisa adopsi dari Bu Dwi. Siapa tahu nanti bisa memang yang pasti akan meringankan tugas kita sepertinya. Bukan kita mau lari dari tugas kita ya Bu Lina, tapi ya kalau kita harus membuat siswa bahagia kita juga harus membahagiakan diri sendiri kan ya Bu Lina Iya, ya. betul Jadi banget. meminimalisir ketidakbahagiaan kita sebagai guru Iya, gitu. benar. Oke, terima kasih Bu Dwi. Iya, dan terus terang kalau nggak ditulis saya kadang suka lupa, Bu. Jadi Oke. saya tulis dulu. Seperti itu. Bu Heeh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bu Kasih Bu Dwi. Wah, ini Dwi. kayaknya inspiratif ya buat Bapak Ibu guru. Ternyata kita harus menyediakan satu buku buat dijadiin buku kasus ya, biar kita juga nggak terlalu banyak ya pekerjaannya. Baik, Bapak Ibu, dipersilahkan jika ingin sharing kembali atau ada hal lain lagi yang akan dibahas gitu ya. Nampaknya ini semakin menarik, semakin sore. Sepertinya kita sampai malam ya Bapak Ibu ya. Ini kita sampai jam 9. Emang nggak mau pulang itu moderator. Aduh, ya. bahasa ini ya tadi yang itu ya, jadi memang itu ini dengan temennya tidak bisa maka dengan wali kelas tidak bisa baru ke BP langsung ke BK ya baru ke kesiswaan gitu. Kalau memang bisa selesai di wali kelas itu bagus ya memang alurnya seperti itu karena yang lebih paham yang lebih memahami karakter siswa adalah wali kelas. Cuman mungkin catatan bahasanya aja jangan dibuat buku kasus kali ya gitu kan. Lebih manis lah gitu ya harian kita. Jurnal siswa gitu ya. Lebih positif Saya ya Bu Lina ya. Tersangka karena siswa yang sekarang itu bahasanya untuk orang dewasa pun gitu bukan jadi tersangka lagi jadi orang yang sedang berhadapan gitu jadi orang yang jadi sudah tidak bahasa tersangka gitu kan. Ini saya juga terlalu cukup jangan sekarang orang yang sedang berhadapan dengan hukum. Jadi bahasanya seperti itu. Bagus sih Bu Dwi, terima kasih ya. Itu jadi catatan. Kemudian kalau dari Bu Anissa tadi kita sebagai pendengar betul ya. Nah, saya gara-gara ini kan sebenarnya budaya positif ini apa namanya? Pernah disampaikan juga sama Miss Fauji kalau nggak salah ya. Iya. Saya berusaha dari situ saya berusaha di yang jelas itu kelas 7 nih.
tok tok tok, Bu Lina lagi waktu luang nggak? Saya mau curhat. Dan itu bisa segerombol. Jadi seharian saya nggak kemana dengerin curhatan, mulai di curhatan di kelas sampai ke Palestina. Itu ada curhatannya gitu kan. Nah, jadi tapi betul kata Bu Anissa, waktu kita tersita di situ aja gitu. Kalau udah masuk kelas Bu curhat ya semuanya mau curhat memang habis waktu kita. Jadi memang itu buku tapi Iya. kenyataannya. Jadi mohon maaf kalau target dari apa materi banyak tidak tercapai gitu karena ya tadi waktu tugas di kelas sangat banyak gitu. Ya lanjut Bu Nuni. Silakan Bu Baik, terima Mariska. kasih Bu Lina. Ya, terima kasih Bu Lina tambahannya ya semakin menguatkan. Jadi nama bukunya agak lebih panjang ya Bu Lina dan lebih positif gitu ya. Kita harus selalu positif ya. Boleh Bapak Ya, Ibu mungkin silakan namanya jika ada gini, yang ingin share. namanya buku Iya. kesepakatan gitu ya. Oh gitu Iya. ya, buku Heeh. kesepakatan. Ya. Jadi jangan Baik buku Bapak Ibu kasus. ada yang ingin menanggapi ataupun ingin bertanya hal lain atau sharing-sharing. Nah, seperti Bu Dwi tadi nih ya, inspiratif banget ya memberikan, oh iya ya ternyata kita butuh juga ya catatan anak-anak di samping mereka jadi, wah saya udah masuk kedua kali nih gitu kan, nama saya masuk dua kali, jangan sampai masuk ketiga kalinya gitu kan. Jadi anak lebih punya batasan lah ya. Seperti itu, begitu ya Bapak Ibu. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Iya, Satu penanya lagi. Dari Bu Lintang ada usulan nih Bu, namanya buku harian kelasku. Oh, buku harian kelasku ya, boleh itu ya Ibu. Lebih positif ya daripada buku kasus ya, buku kasus 73 misalnya. Ya, Bapak Ibu jika ini ataupun ada yang ingin ditanyakan. Ya. Mungkin Dari sudah BK, cukup Bu. Ya, dia dari PK Alhamdulillah. bagaimana? Pak Farezi? Ya, Rezi. mana Pak Marezi tidur? Aman Bu, aman, aman. Oke. Bu Nuning, saya mau usulnya gini. Ya, bagaimana Bu? Nanti kapan-kapan kita tuh bikin coaching segitiga restitusi itu bareng Pak Fahrezi. Gitu. Oh, siap, siap, siap. Siap ya Pak Rezi ya. Ya karena ini memang penanganan kasus kan memang biasa ditangani oleh BK. Karena kasus siswa kita itu banyak dan nggak semuanya harus ke BK, sama seperti yang Bu Dwi lakukan tadi sebenarnya itu sudah salah satu langkah coaching, sudah salah satu langkah segitiga restitusi. Tapi bagaimana step yang benar, step yang istilahnya biar kita nggak lompat-lompat, biar terjalin keyakinan anak nanti paham dengan kesalahannya. Nah itu yang kadang kita itu sebenarnya kita sudah melakukannya, cuma stepnya gitu. Iya, oke. Step-stepnya itu yang harus kita pahami bersama. Gitu sih. Siap Pak Herzi? Mana Pak Faresinya? Bangun J. Tidur ya. Hilang Bu, hilang. Iya, Hilang oke. lagi. Baik, terima kasih Bu Oke. Afni. Insya Allah nanti akan dilaksanakan pastinya ya Bukus. Nah, mumpung Bu Afni juga ada saran nih, Bukus. Nanti saya J. juga ada permintaan ini, mumpung mumpung banyak disaksikan oleh Bapak Ibu guru lainnya. Jadi eh, di tahun ajaran baru mungkin Bukus, kalau yang tahun-tahun sebelumnya kita kan memang ada evaluasi ya Bukus ya. Nah, ini Ya. evaluasi sebulan sekali. Nah, nanti kalau misalkan jadi nanti setiap 1 bulan sekali untuk menghidupkan kombel kita juga, nanti untuk evaluasi ini tidak diisi hanya dengan evaluasi saja. Iya. Sepertinya hilang. terlempar Bapak Ibu Mohon ya maaf yang Bu, satu. eh mohon maaf ini ada ngelek ada gangguan jaringan. Ah, baik, saya lanjutkan. Ya Ini lanjut. aja kan Ya. ya, Bos. Iya, nggak apa-apa. Lanjutkan. Jadi Lanjutkan Bu Nuning. Jadi untuk kegiatan Kombel, harapan saya nanti ke depannya ya Bukus, guru-guru Oke. SMP 13 ini kan punya
segudang potensi. Nanti mudah-mudahan dari Bukus terutama ini bisa mewadahi. Jadi diberikan waktu. Jadi nanti untuk agar tidak terlalu mengganggu pelajaran. Jadi yang evaluasi di tahun-tahun sebelumnya itu tidak hanya diisi dengan evaluasi saja, tapi mungkin bisa misalkan Pak Farezi habis pelatihan pembuatan eh, kue donat misalkan. Nah, bisa disampaikan juga di situ atau mungkin Bu Mariska ada kegiatan desain grafis atau apa. Nah, disampaikan nanti semua Bapak Ibu guru itu bisa menjadi narasumber di situ. Itu juga untuk usaha kita sharing eh, materi materi pendidikan juga untuk ladang curhat kita nanti Bukus. Ya, Mohon oke. ditindaklanjuti ya Bu ya. Ya sebenarnya kan sudah kita agendakan. Artinya ya seperti kemarin Pak Farezi ketika pulang dari pelatihan di Puncak, itu nanti akan terus berlanjut, gitu kan. Lagi yang habis dari ini itu sudah kita agendakan sih sebenarnya. Tapi memang baru tahun ini, artinya baru tahun ini. Kalau dulu kita memang selalu ada briefing kan ya, selalu ada briefing evaluasi. Tapi evaluasinya kan ya masih ya bukannya jelek juga, tapi evaluasi ke diri kita sih sebenarnya ya, hanya ke diri kita saja. Jadi seperti evaluasi sepihak gitu kan. Nah, tapi ya nanti dengan adanya kinerja melalui PMM itu memang sudah saya agendakan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh guru untuk menjadi narasumber. Itu sudah saya catat, sudah saya coba untuk mengagendakan. Ya. Terima kasih Bukus. Ya, sip. Terima kasih Bukus. Nah, aduh, jadi tambah lagi nih ya kita agendanya. Makin panjang banget ini. Tahun kemarin aja super banget, bener-bener nggak ada celah tanggal ya Bapak Ibu. Baik, sepertinya sudah di penghujung kegiatan webinar kita cukup lama ya. Sebenarnya ini masih seru banget, bisa sampai jam 9 ya Bapak Ibu ya. Tapi apalah daya, mau ditutup ini sekolahnya. Aduh, ada Bapak Ibu di susunan terakhir kita yaitu penutup. Sebenarnya ini banyak sekali ya ringkasan ataupun apa ya namanya apa ya, maksudnya yang banyak kita petik gitu dari budaya positif ini, saling curhat gitu kan, terus saling sharing juga, saling apa namanya memberikan inspirasi gitu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya Bapak Ibu. Saya akhiri saja kegiatan webinar sore kita ini dengan membaca hamdalah. Jangan lupa foto Alhamdulillah. dulu. Foto Oh ya Bu. iya Bapak Ibu, kita foto dulu. Silakan on cam. Posisi sebaik mungkin, semanis mungkin, senyum Pepsodent Bapak Ibu. Senyum tercantik dan tergantengnya. Silahkan Bapak Ibu. Pak Farezi. Ibu Irma belum on, terus Bu Anissa, Pak Kiki, Ya, Bu cek dulu. Rahma. Ayo Kemudian keluarkan ada pose Pak terbaiknya Ibu. Bagus, terus Bu Diani, Pak Bayhaki, dan Bapak Ibu semua. Bye, dulu. Buka game, bye. Oke. Yuk. Ayo Bapak. Ayo dibuka on cam. Yang room 1 dulu ya mungkin ya Bu ya. Iya, room 1 halaman dulu. 1 dulu. Gimana nih Bapak Ibu, sudah siap belum? Ya. Ayo saya tunggu Bapak, Ibu. Ada Bu Rahma, Bu Irma. Dihitung, Bu. Iya, siap. Saya itu nanti nyengir ya Bapak Ibu ya. Ayo, 1, 2, 3. Oke, satu lagi Bapak Ibu untuk yang slide yang kedua. Banyak foto ya Bapak Ibu biar jadi kenang-kenangan. Sebentar. Siap, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sudah sore ini.
berdiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Terima Bapak kasih Ibu. Bu Bapak atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya, Terima selamat kasih. beristirahat. Selamat Terima beristirahat. Selamat kasih Bu pulang bagi yang Afi, belum Bu Pus, Bu pulang. Lina. Ya, selamat istirahat Bapak Ibu. Hati-hati di jalan ya yang mau pulang ya. Macet-macet. Terima kasih Bu Nuni, terima kasih Bu Rama. Terima kasih. Pertemuan selanjutnya. Ya. Live ya. Ya. Ya, Siap, Ibu. silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Mariska. Iya.